Oke, kali ini gua mau coba sesuatu. Jadi kemarin tuh mungkin kalian juga pernah ngeliat lah ya video-video TikTok atau short yang menyembuhkan tanaman yang kering pakai telur ayam. Nah, itu gue mau coba praktikin. Apakah benar, apakah valid atau tidak. Nah, di sini gue punya pohon paprika. Kemungkinan paprika nih, soalnya gue sama itu bareng sama bibit tomat. Nah, karena mereka berdua agak mirip ya untuk kecilnya, jadi gue nggak tahu tuh yang berhasil tomat atau apa. Cuma dari pas udah besar sih, dari daunnya sih kemungkinan besar ini paprika. Nah, telurnya itu juga gue masukin ke dua media ya, ke tanahnya yang di bawah pot sama nanti di pot. Oke, untuk mempersingkat waktu kita cepetin aja ya. Sama ada pohon cabai juga. Ini dua-duanya kering nih, nggak kerawat. Yang gue cari tahu kemungkinan besar nih kekurangan air, nitrogen sama kalsium kemungkinan ya. Nah, gue mau coba ini karena kebetulan telur yang kemarin gue sortir yang gagal lumayan banyak ya, yang ini fertil, yang enggak jadi, yang mati baru umur muda itu kan banyak. Jadi ya kita coba pakai untuk pupuk, kita coba metode yang ada di video-video yang di sini gua nggak langsung ke tanah karena beberapa pengalaman tuh kalau langsung ke tanah tuh akarnya tuh nggak kekontrol ya, walaupun serabut atau apa agak rumit gua kalau mau ganti tanaman gitu loh. Jadi makanya pilihan gue adalah pakai pot besar ya, ini ember-ember bekas sama galon itu, tapi gue pendem yang harapannya juga akar akan nembus tapi nggak terlalu banyak. Jadi pas saat gue mau ganti tanaman tidak merepotkan. Nah, daun keringnya juga ini gue potong semua ya, sesuai video yang gue lihat ya. Gue berharapnya juga tunas-tunas baru akan tumbuh dan tunas-tunas yang tersisa itu bisa sembuh. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita siram. Nah, ini kita siram jenuh aja, agak banyak ya. Dan besok kemungkinan gue akan langsung pupuk. Udah, ini pegangin deh. Ke bawah aja ya, jangan kelihatan gede ya. Oke. Ini sekarang kita mau coba pupuk pohon. Pupuk pohon. Iya, pohon yang kemarin kita coba pupuk. Ada pupuk. Oh. Ini kita pakai pupuk NPK. Berarti buku MTK dong. Bukan MTK tapi NPK. Oh, MTK. Iya, ada cicaknya. Ada cicak ngomong. Iya. Coba. Ada cicak ngomong. Untuk airnya kita pakai ini, air ikan. Air kotor. Ya memang ini buat makanan si ikan nanti. Memang. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Sekarang kita aduk. Yang besar. Paling 2-3 menit lah selari. Pupuk di treatment air dulu. Jadi tunggu sini, liatin ayamnya deh. Nah, ini pohon tomat yang kemarin kita
coba pakai metode kasih telur. Biasanya gua itu sebelum dipupuk di treatment air dulu. Main treatment. Kukur, diliatin ininya deh. Cabai. Cabai dulu. Sini dikit. Ya. Jadi kesini dikit. Tuh. Ini cabainya kering kan? Nah, kan kita udah kasih telur kan banyak ya. Telur busuk ya yang nggak jadi. Kalau ini pohon apa namanya? Jeruk. Jeruk. Nah, namanya tapi jeruknya jeruk lemon. Kalau ini kemungkinan ini paprika nih. Soalnya kemarin nyemainya itu barengan sama tomat, tapi dari bentuk daunnya sih kayaknya paprika. Ini juga nggak kerawat. Kalau ini daun apa deh? Pohon odol. Pohon odol. Rasanya memang kayak odol, tapi nama pohonnya itu daun mint. Kamu itu pernah makan? Daun itu pernah makan, baunya ya kayak odol. Ini daun mint biasanya buat teh. Buat odol. Bukan buat odol lah. Kalau ini apa namanya? Pohon apa? Pohon daun pandan. Benar. Biasanya buat apa daun pandan? Buat makan panda. Kalau ini? Jeruk. Jeruk apa? Jeruk purut. Biasanya daunnya itu buat masak, kayak bunda tuh masak. Buat sayur, buat sambal. Ya boleh, petik-petik aja, emang kan di kanannya ribet sih. Nah sini deh. Nah kalau ini iseng ambil di stek pohon bougainville. Tuh sirup-sirup juga tuh. Ih, tak dicaci kan. Weh. Kalau ini pohon anggur. Satu lagi nggak terawat, kering banget. Ini Lohansung Blue Eyes. Ini jatuhnya pohon hias sih. Pohon taman pertamanan gitu. Sebenarnya pohon lumayan mahal kalau untuk tinggi 1 meter sampai 1,5 ya. Harga yang gue tahu ya infonya kalau untuk 1 meter sekitar 1 sampai 2 juta. Makanya gue tertarik buat ya kayak investasi tanaman, kan tinggal siram doang. Ini daun sirih biasa buat kalau tetangga butuh segala macam tinggal petik aja. Nah, sekarang kita kasih pupuk karena sudah di treatment air. Ini pupuk NPK banyak kan sih nitrogen ya. Kalau untuk airnya tadi pakai air limbah ikan. Bentar dulu. Kalau itu udah rapi. Ini kemarin dong. Nah ini juga gue nanam daun paya.
Kenapa gue tanam? Sebenarnya buat pakan gurame. Ini paya California, ini juga gue dikasih sih sama empok-empok tetangga lah. Kalau berbuah ya bonus, tapi tetap berawal. Daunnya biasa gue pakai buat kasih makan gurame. Jadi gurame itu kadang gue kasih sente, nyari, kalau nggak ada ya pakai daun paya. Daun paya bagus juga buat antibakteri juga. Minusnya di sini tuh mataharinya kurang. Tuh karena udah ditutup gedung tinggi hampir 4 lantai. Tuh di sini juga. Ini jam 9 kagak masuk saya. Nah, kalau di sana bagus tuh, di sana paling bagus untuk matahari pagi. Jadi makanya pertumbuhannya nggak terlalu maksimal. Nah ini pohon kunyit. Nah gue juga masih belum tahu nih indikasi rimpangnya banyak itu dilihat dari daun bisa apa kagak. Mungkin nanti kita cari tahu sih. Gue juga mau ganti tanaman. Kalau ini biasanya gue isi kayak kangkung, bayam, terus sawi-sawian. Cuma ini lagi kosong. Tanaman lagi banyak yang nggak gue urus sih sebenarnya ya. Gara-gara kemarin ada beberapa kegiatan lah, jadi nggak sempet. Itu pandan juga udah terlalu rimbun, kemudian nanti gue potong, gue sisain satu lah. Ini juga tetangga banyak sih yang ambil buat masak. Kalau memang gue tanam untuk itu sih. Kenapa gue mulai nanam? Karena gue pernah nanam tomat, rimbun banget, terus berbuah banyak, gue seneng banget. Pengalaman pertama gue nanam tanaman ya, itu tomat. Nah dari situ gue ketagihan, seru banget, seru. Halo boy, ini udah gede banget ya. Gue penasaran kalau gue potong dagingnya memang besar atau bulunya doang yang tebal. Nah ini termasuk yang nggak bau, karena gue juga kan menghindari komplainan tetangga ya, bau kandang. Gue terinspirasi dari Yosopam. Apa nama kandang istilahnya lupa gue. Pokoknya dari Yosopam itu dia buat kandang konsepnya digali dulu di bawah, minimal banget info dari dia 0,6 meter, diisi kayu, terus kayu-kayu kering, dedaunan dan segala macam, kompos dan segala macam. Terus pakai bakteri, jadi terurai sendiri. Nah ini kalau ini memang nggak 100% baunya dia, cuma gue modif sesuai apa yang gue punya lah. Gue di sini cuma pakai bambu bekas bawahnya, terus kasih sekam mentah dan sekam bakar, dan alhamdulillahnya efektif, nggak bau. Cuma catatannya memang makanannya harus pakai bakteri, difermentasi dulu, jadi pas dia kotorannya sudah mengandung bakteri dan terurai sendiri. Bener-bener nggak bau sih. Gue awalnya juga ini gue juga dapat izinnya hampir sebulan. Nyokap gue nggak ngizinin, alasannya karena bau segala macam. Cuma gue jelasin bahwa ada metode loh yang gue mau coba, semoga nggak bau, dan ternyata berhasil. Nggak bau, bener-bener nggak bau. Ini recommended sih untuk metode ini. Nah ini tuh lihat tuh, masih saja bodoh. Itu telur bukan dimasukin ke badan. Hey ladies, itu telurnya dimasukin 1, 2, 3, 4, itu udah pasti kemungkinan nggak bakal jadi di rumah telur, karena hangatnya nggak konsisten. Kalau ini 2 cukup bagus nih, cuma nggak, kayaknya 10 juga deh, 10 butir. Itu juga nggak tahu nih dari tanggal berapa mereka mulai ngerebus. Ya lihat aja lah, ntar kalau udah ada suara aja ya gue berharap sih ada 1 atau 2 butir yang menetas ya. Oke, hari ini kegiatan itu aja. Tadi gue dibantu pupuk sih sebenarnya.
anaknya dari adiknya bokap gue. Oke, untuk hari ini sekian, terima kasih.